Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas dan memaparkannya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang sangat luas dalam pembuatan proposal penelitian. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faskalia Nanda Valentina Ferdinandus dengan NIM 2206010062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Analisis Strategi Pemasaran PT Citylink Indonesia dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas sebagai maskapai bertarif rendah atau LCC. Baik, pada pembahasan yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Industri penerbangan di Indonesia saat ini tengah mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada segmen maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah penumpang domestik sebesar lebih dari 11% hanya dalam waktu 1 bulan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin mengandalkan maskapai LCC untuk kebutuhan mobilitas mereka, baik untuk keperluan kerja, wisata, maupun kunjungan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, Citylink Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia sangat berperan penting dalam menjawab tantangan dan peluang pasar. Namun, persaingan antar maskapai LCC seperti Lion Air dan AirAsia semakin ketat, sehingga Citylink tidak hanya untuk menawarkan harga murah. Mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan berorientasi pada pelanggan, yang mampu meningkatkan kepuasan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pemasaran Citylink mampu berkontribusi terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yang menjadi dasar arah dan fokus kajian saya. Yang pertama, saya ingin mengeksplorasi bagaimana pelanggan memahami dan menilai elemen-elemen strategi pemasaran Citylink dalam konteks maskapai berbiaya rendah. Artinya, saya akan menelaah bagaimana persepsi pelanggan terhadap aspek strategi seperti harga, promosi, saluran distribusi, dan pelayanan. Yang kedua, saya akan mengkaji bagaimana strategi digital marketing, branding, dan komunikasi Citylink membentuk citra perusahaan di benak pelanggan. Di sini, saya akan menyoroti bagaimana komunikasi visual, media sosial, dan pendekatan promosi dapat mempengaruhi persepsi merek Citylink. Yang ketiga, saya menilai bagaimana strategi layanan Citylink dapat diterapkan pada tahap penerbangan, in-flight, dan pasca penerbangan, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keseluruhan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Citylink. Yang keempat, fokus saya juga tertuju pada bagaimana pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan layanan Citylink berkontribusi terhadap munculnya rasa puas atau bahkan ketidakpuasan. Yang kelima, saya akan menilai bagaimana pelanggan memandang kesesuaian antara harga tiket dan kualitas layanan yang mereka terima, terutama dalam konteks LCC yang sangat sensitif terhadap harga. Yang keenam, saya akan mengamati bagaimana bentuk konkret dari keloyalitasan pelanggan. Apakah mereka melakukan pembelian ulang, merekomendasikan Citylink kepada orang lain, atau bahkan membela merek ini di media sosial sebagai bentuk keterikatan.
Pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini disusun berdasarkan 6 tujuan yang ingin saya capai. Pertama, saya ingin mengidentifikasi dan memahami bagaimana pelanggan menilai elemen-elemen strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Citilink Indonesia, terutama dalam konteks maskapai berbiaya rendah yang menuntut efisiensi namun tetap kompetitif. Yang kedua, saya akan menganalisis bagaimana implementasi strategi digital, marketing, branding, dan komunikasi yang dilakukan Citilink dapat mempengaruhi persepsi pelanggan serta membentuk citra merek yang melekat di benak konsumen. Yang ketiga, saya akan mengeksplorasi pengalaman pelanggan secara menyeluruh terhadap layanan Citilink, baik sebelum penerbangan, selama penerbangan, maupun setelah penerbangan. Karena ketiga tahap ini sangat menentukan persepsi kualitas pelayanan. Yang keempat, saya bertujuan untuk menggali persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan Citilink secara umum, baik dari sisi kenyamanan, keandalan, maupun keramahan pelayanan. Yang kelima, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan pelanggan terhadap kesesuaian antara harga tiket yang mereka bayarkan dengan kualitas layanan yang mereka terima. Apakah nilai yang dirasakan sebanding atau tidak? Dan keenam, saya ingin mengungkap bentuk nyata loyalitas pelanggan Citilink. Apakah mereka akan melakukan pembelian ulang, memberikan rekomendasi kepada orang lain, atau menunjukkan dukungan terhadap Citilink di media sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini mengemukakan bahwa penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang strategi pemasaran Citilink sebagai maskapai berbiaya rendah, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas literatur di bidang manajemen pemasaran jasa, khususnya pada konteks industri LCC yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, penelitian ini membantu kita memahami bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan Citilink dipersepsi oleh pelanggan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat praktis dari penelitian ini yang ditujukan bagi dua pihak utama, yaitu masyarakat dan peneliti itu sendiri ataupun saya. Yang pertama, bagi masyarakat atau konsumen, penelitian ini menjadi referensi yang membantu mereka memahami bagaimana strategi pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan mereka sebagai pengguna jasa maskapai. Dengan mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan, masyarakat akan lebih bijak dalam menilai layanan dan menentukan pemilihan penerbangan, khususnya pada maskapai berbiaya rendah seperti Citilink. Yang kedua, bagi peneliti atau saya, penelitian ini memberikan manfaat berupa penguatan pemahaman secara aplikatif dan mendalam tentang bagaimana strategi pemasaran dijalankan oleh Citilink, serta bagaimana strategi tersebut dapat berkontribusi dalam membentuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2, saya akan membahas mengenai kajian teori terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, saya mengacu pada 4 konsep utama yang saling berkaitan. Pertama, strategi pemasaran menjadi fondasi dalam merancang langkah-langkah pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, yang kemudian diimplementasikan melalui bauran pemasaran. Khusus pada sektor jasa maskapai LCC, strategi ini dikembangkan melalui bauran pemasaran 7P dengan pengenakanan aspek layanan seperti orang, proses, dan bukti fisik. Pendekatan ini penting karena sifat jasa yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Selanjutnya, strategi ini berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, yaitu sejauh mana layanan yang diterima sesuai dengan harapan mereka. Kepuasan tersebut kemudian berperan dalam membangun loyalitas, di mana pelanggan tetap memilih layanan Citilink serta konsisten karena pengalaman positif yang mereka rasakan. Keseluruhan konsep ini menjadi dasar analisis saya dalam melihat bagaimana strategi pemasaran Citilink dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan di industri penerbangan berbiaya rendah atau LCC.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Pada bagian ini, saya menyajikan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang saya ambil. Tabel yang saya tampilkan merangkum nama peneliti, fokus penelitian, dan celah atau kekurangan yang masih bisa saya jadikan sebagai dasar pengembangan untuk penelitian ini. Sebagai contoh yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. Tahun 2020 menitik beratkan pada kualitas layanan maskapai berbiaya rendah, namun tidak secara spesifik membahas strategi pemasaran yang menjadi fokus utama penelitian saya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riorini dan Widayati tahun 2018 membahas pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan, namun belum mengulas lebih jauh bagaimana strategi komunikasi dan digital marketing dapat mempengaruhi pembentukan citra merek tersebut, khususnya pada Citilink. Selanjutnya, yang ketiga, Praja et al. Tahun 2023 mengkaji loyalitas pelanggan maskapai LCC, namun penelitian tersebut belum menggali lebih dalam mengenai pengalaman pelanggan dalam keseluruhan proses layanan dari prap hingga pasca penerbangan. Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan meskipun sudah banyak kajian tentang LCC, masih terdapat kesenjangan atau research gap, terutama terkait analisis mendalam terhadap strategi pemasaran dari sisi pelanggan dalam konteks Citilink sebagai maskapai nasional. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif berbasis pengalaman pelanggan secara langsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Pada gambar ini, saya ingin menjelaskan hubungan antara tiga variabel utama yang dianalisis dalam penelitian saya. Yang pertama, strategi pemasaran sebagai variabel X berperan sebagai variabel yang independen yang mempengaruhi dua variabel lainnya, yaitu kepuasan pelanggan sebagai variabel Y1 dan loyalitas pelanggan sebagai Y2. Hubungan langsung dari strategi pemasaran ke kepuasan pelanggan ditunjukkan oleh garis X ke Y1. Yang kedua, terdapat juga hubungan langsung dari strategi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan, ditunjukkan oleh jalur X ke Y2. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang tepat dapat langsung mempengaruhi loyalitas tanpa melalui kepuasan terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapat jalur tidak langsung, yaitu dari kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan, Y1 ke Y2. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan berperan sebagai variabel mediasi. Artinya, semakin tinggi kepuasan, maka semakin besar kemungkinan pelanggan menjadi loyal. Melalui model ini, saya ingin mengkaji apakah strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Citilink Indonesia mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3 metode penelitian. Pada bab 3, pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana pelanggan memaknai dan merespons strategi pemasaran Citilink. Pendekatan ini memungkinkan saya sebagai peneliti menangkap persepsi, pengalaman, dan interpretasi pelanggan secara langsung dalam konteks kenyataannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi eksploratif, yang bertujuan tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengeksplorasi makna di balik tindakan dan keputusan pelanggan dalam memilih layanan Citilink. Dalam pengumpulan data, 3 sumber utama saya adalah wawancara mendalam dengan pelanggan untuk menggali pengalaman mereka. Yang kedua, observasi langsung terhadap layanan yang diberikan Citilink. Serta yang ketiga, dokumentasi yang mencakup materi promosi, laporan internal perusahaan, dan konten media sosial resmi di Citilink. Kombinasi ketiga sumber data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai efektivitas strategi pemasaran Citilink dari sudut pandang pelanggan. Pembahasan selanjutnya mengenai tempat dan waktu penelitian.
Penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2025, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, menganalisis, hingga penyusunan hasil. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan ketersediaan data dan respondens, serta mempertimbangkan momentum pasca musim liburan akhir tahun, saat pelanggan baru saja menyelesaikan perjalanannya dan masih segar dalam mengingat pengalamannya. Untuk lokasi, saya memilih Bandara Soekarno-Hatta sebagai lokasi utama karena merupakan salah satu titik dengan lalu lintas Citylink tertinggi. Namun, untuk memperluas cakupan dan menyesuaikan mobilitas responden, saya juga melakukan pengumpulan data secara online melalui platform digital agar bisa menjangkau pengguna Citylink dari berbagai kota di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian saya. Terdiri dari 3 metode utama, yaitu ada wawancara, yang kedua observasi langsung, dan yang ketiga studi dokumentasi. Pada pertama, wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 3 pihak utama. Ada staf bagian pemasaran yang memahami strategi dan pelaksananya, dan ada pihak manajemen perusahaan yang bertanggung jawab atas kebijakan layanan, serta pelanggan yang menjadi objek langsung dari strategi pemasaran Citylink. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terhadap layanan dan strategi yang diterapkan. Selanjutnya, yang kedua ada observasi langsung. Observasi langsung dilakukan di beberapa titik layanan, seperti saat proses check-in, boarding, dan pelayanan in-flight. Tujuannya adalah untuk memperoleh data real-time mengenai bagaimana strategi pemasaran diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Yang ketiga, melalui studi dokumentasi. Saya menggunakan berbagai sumber sekunder seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk melihat tren makro. Kemudian iklan promosi, media sosial, serta laporan tahunan perusahaan untuk melihat konsistensi antara strategi yang diklaim dengan apa yang disampaikan kepada publik. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan triangulasi data terhadap strategi pemasaran Citylink dan dampaknya terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir, saya akan membahas mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data. Pada tahap ini, data hasil wawancara dengan manajemen, staf pemasaran, dan pelanggan Citylink, serta data observasi dan dokumentasi, saya menyeleksi dan memilah untuk menemukan informasi yang paling relevan. Fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi strategi pemasaran seperti harga promo, layanan digital, dan komunikasi pelanggan yang berperan dalam membentuk kepuasan dan loyalitas. Yang kedua, ada penyajian data. Data yang telah disederhanakan tadi disusun secara sistematis dalam bentuk matriks tematik, kutipan wawancara, serta diagram yang menghubungkan strategi pemasaran dengan indikator loyalitas pelanggan. Penyajian ini mempermudah saya untuk melihat pola hubungan antara strategis yang diterapkan dengan persepsi dan pengalaman pelanggan terhadap layanan Citylink. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Setelah saya menganalisis data yang telah disajikan, saya menarik kesimpulan yang menjawab fokus penelitian. Misalnya, ditemukan bahwa strategis harga murah bukan satu-satunya faktor utama, tetapi kombinasi antara kemudahan layanan digital, kecepatan boarding, dan komunikasi yang responsif sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Proses ini saya lakukan secara berulang dan disertai dengan triangulasi sumber data agar hasil yang diproses lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Namun, besar harapan saya bahwa apa yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman baru, khususnya dalam bidang pemasaran jasa di industri penerbangan.
Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, atas perhatian, arahan, dan waktunya dalam menyimak presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.